Alhamdulillah saya mempunyai usaha jasa boga, khususnya di bidang catering. Untuk saat ini yang aktif untuk catering office ya gitu ya, karena di masa pandemi ini pernikahan atau yang acara untuk prasmanan ini kebetulan sangat dibatasi. Jadi kita segmentasinya lebih ke untuk penyedia makan siang untuk kantor-kantor. Untuk segmentasi pasarnya tidak cepat ya kayak pandemi ya, makanya bentuk berarti. Jadi sebagai pengusaha kita harus kreatif gitu ya, harus kayak visioner juga gitu. Kita nggak boleh berpaku untuk cara-cara offline seperti biasa gitu ya. Jadi kita harus mengambil langkah apa sih yang bisa menciptakan suatu peluang. Saya itu kan nggak fokus memang di catering pernikahan atau apa gitu ya. Jadi produk kita banyak. Jadi salah satunya jadi ada hampers gitu, terus nasi box juga jalan. Jadi itu banyak. Pertamanya sih memang agak down sedikit waktu lagi pandemi ya, karena sebelumnya saya segmennya banyak di prasmanan, akad nikah gitu kan, catering yang untuk bertemu orang secara langsung gitu ya, prasmanan gitu. Terus ketika pandemi berlangsung kan ada pembatasan sangat besar ya gitu tuh. Ya pintar-pintar kita aja nih gitu, bagaimana mengatur menu yang sehat gitu kan, dari segi packaging, dari segi kesehatan, delivery, dan semuanya harus benar-benar visioner sih menurut saya gitu ya. Selain jadi pengusaha catering ini, saya kemudian juga aktif di ada beberapa organisasi. Pertama di Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI. Kebetulan saya menjadi wakil ketua umum IWAPI Jakarta Selatan. Jadi saya ikut IWAPI-nya tuh yang kalau misalkan untuk wilayah tuh wilayah Jakarta Selatan. Kebetulan selain di IWAPI kan saya juga aktif di APJI, Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia gitu, sebagai wakil humas ya gitu di APJI itu gitu. Nah di sana tuh kita juga kan pasti ada standarisasi untuk jasa boga itu apa sih. Nah untuk pelayanan ke kantoran itu tuh kita harus memiliki beberapa surat-surat yang biasanya akan ketika terima order harus dipenuhi syarat-syarat administratifnya apa aja gitu. Salah satunya mungkin harus berbadan usaha gitu, terus punya sertifikat Majelis Ulama Indonesia, harus punya sertifikat sanitasi kesehatan gitu, layak izin namanya gitu. Dan alhamdulillah saya sebelum itu memang udah langsung ngurus surat-surat itu semua gitu. Pokoknya pertama jangan patah semangat, makanya Allah itu maha baik, rezeki semuanya udah diatur. Makanya ya kita tetap usaha, ikhtiar yang maksimal, tapi jangan lupa pokoknya di balik itu semua tetap ada faktor yang saya bilang nih, marketing langitnya harus jalan gitu ya, tentara langitnya jalan. Jadi spiritual marketing jadi lebih ditingkatkan lah malahannya gitu ya. Jadi mungkin lebih berbagi ke sesama atau gimana ya. Jangan jadi pengusaha, pokoknya jangan pelit sih menurut saya gitu. Edukasi yang lain-lain juga gitu. Edukasi maksudnya misalnya mungkin kita pengusaha mungkin level menengah, tapi kita juga harus membantu yang kecil-kecilnya. Misalnya kita di mikro juga mungkin ada yang baru mau mulai usaha, kita motivasi kalau mendirikan usaha atau berbisnis itu nggak seserem yang dibayangkan kok gitu. Tapi memang nggak boleh patah semangat gitu ya, gitu nggak boleh patah semangat ya. Misalnya ada banyak keluhan nggak ada modal atau apa, pokoknya jalan aja dulu, nanti kita tuh pasti akan menemukan titiknya gitu. Dan juga jangan lupa harus sering gaul gitu. Kita harus baik di online maupun offline itu kalau bisa berteman sebanyak-banyaknya gitu. Pokoknya kita nggak tahu makanya rezeki Allah tuh datang lewat siapa gitu. Pokoknya insya Allah ada titiknya gitu, ketemu gitu sih.